Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Cynthia Lolayan, calon guru penggerak Angkatan 10 dari SMK Kristen 2 Tomohon, Sulawesi Utara. Saat ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 22 tentang pembelajaran sosial emosional. Adapun pertanyaan pemantik di modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional dalam koneksi antar materi, yang pertama adalah apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Pertanyaan pemantik yang kedua adalah apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Pertanyaan pemantik tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional. Yang pertama yaitu sebagai guru sangat perlu menguasai 5 kompetensi sosial emosional, dimulai dari kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, serta keputusan yang bertanggung jawab. Yang kedua adalah pembelajaran sosial dan emosional memberikan pemimpin pembelajaran wawasan yang lebih dalam tentang pentingnya mendukung perkembangan holistik siswa. Dengan pengetahuan yang lebih luas, keterampilan yang ditingkatkan, dan sikap yang lebih empatik dan reflektif, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif, mendukung, dan efektif. Pembelajaran sosial dan emosional bukan hanya tentang mengajarkan keterampilan hidup kepada siswa, tetapi juga tentang membentuk guru yang lebih responsif dan adaptif terhadap kebutuhan siswa. Pertanyaan pemantik yang kedua tentang kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya, di mana modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 tentang visi guru penggerak, modul 1.4 tentang budaya positif, modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran sosial dan emosional terkait erat dengan modul-modul sebelumnya. Dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, pembelajaran sosial emosional mendukung pendidikan holistik sesuai dengan prinsip Tutwuri Handayani. Pada peran dan nilai guru penggerak, pembelajaran sosial emosional memperkuat keteladanan guru dalam empati dan kepemimpinan, dan sesuai dengan visi guru penggerak, pembelajaran sosial emosional mendukung pendidikan berkelanjutan dan inovatif dengan fokus pada karakter dan keterampilan sosial emosional. Pada budaya positif, pembelajaran sosial emosional membantu menciptakan lingkungan belajar yang mendukung melalui hubungan saling menghormati. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial emosional memastikan pendekatan individual dan inklusif yang mengoptimalkan potensi setiap murid. Semua ini untuk membentuk guru yang mampu memberikan pendidikan menyeluruh dan berpusat pada murid. Pertanyaan yang diajukan dalam koneksi antar materi yang pertama, sebelum mempelajari modul ini saya berpikir bahwa, sehingga yang kedua, setelah mempelajari modul ini, ternyata. Yang ketiga, berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis.
Ada 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah yang keempat berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah. A. Bagi murid-murid dan B. Bagi rekan sejawat. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran sosial dan emosional adalah sesuatu yang terpisah dari pembelajaran akademis, sehingga sulit diintegrasikan ke dalam rencana pembelajaran di dalam kelas. Setelah mempelajari modul ini, ternyata pembelajaran sosial emosional tidak hanya dapat diintegrasikan dengan mudah ke dalam berbagai aktivitas pembelajaran, tetapi juga dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran akademis dan kesejahteraan siswa secara keseluruhan. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari di dalam pembelajaran sosial emosional. Yang pertama, pembelajaran sosial emosional membantu murid mengembangkan keterampilan penting seperti empati, pengelolaan emosi, dan hubungan interpersonal yang baik. Keterampilan ini tidak hanya penting untuk kesejahteraan psikologis murid, tetapi juga mendukung mereka dalam pembelajaran akademis dan kehidupan sehari-hari. Hal mendasar yang kedua yaitu lingkungan belajar yang aman dan mendukung sangat penting untuk meningkatkan keterlibatan murid dan mendorong mereka untuk belajar. Pembelajaran sosial emosional berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan positif di mana semua murid merasa dihargai dan didukung. Hal mendasar yang ketiga yaitu pembelajaran sosial emosional dapat integrasikan dengan pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan individual murid. Dengan memahami dan merespons kebutuhan sosial dan emosional murid, guru dapat merancang strategi pembelajaran yang lebih efektif. Perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah bagi murid-murid yang pertama, penguatan keterampilan sosial dan emosional, di mana saya akan memasukkan aktivitas pembelajaran sosial emosional secara rutin dalam pembelajaran, seperti kegiatan refleksi, diskusi kelompok tentang pengelolaan emosi, dan latihan empati melalui role playing, dan lain sebagainya. Yang kedua, saya akan memberikan perhatian khusus pada murid yang memerlukan dukungan tambahan dalam mengembangkan keterampilan sosial dan emosional mereka. Yang kedua, menciptakan lingkungan belajar yang aman. Saya akan memastikan bahwa kelas saya adalah tempat yang aman bagi semua murid untuk mengekspresikan diri tanpa takut dihakimi. Ini termasuk menetapkan aturan kelas yang jelas tentang menghormati satu sama lain dan menyelesaikan konflik secara konstruktif. Kemudian saya akan mendorong budaya positif dengan memberi penghargaan pada perilaku positif dan kolaboratif. Perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah bagi teman sejawat, yang pertama, kolaborasi dan dukungan. Saya akan berbagi pengetahuan dan strategi pembelajaran sosial emosional dengan rekan-rekan saya dan mendorong kolaborasi untuk menciptakan lingkungan sekolah yang lebih mendukung dan inklusif. Saya akan mengusulkan sesi pelatihan atau lokakarya tentang pembelajaran sosial emosional untuk membantu rekan sejawat memahami dan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional ke dalam praktek mengajar mereka. Yang kedua, pengembangan profesional. Saya akan mendukung dan mendorong rekan sejawat
untuk terus mengembangkan keterampilan mereka dalam mengelola stres yang mendukung perkembangan sosial dan emosional murid. Kemudian saya akan mendorong refleksi bersama tentang praktek pengajaran dan bagaimana pembelajaran sosial emosional dapat diimplementasikan lebih efektif di kelas masing-masing. Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi pembelajaran sosial emosional. Kiranya bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu guru sekalian. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Salam guru penggerak.